Shalom alaikum Bismillah Muhammadiyah. Selamat sore saudara-saudara. Kali ini kita masuk dalam kajian kita yang ke-84. Kita masih membahas akhir kitab Ezra dan tema kita saat ini, mengapa orang Samaria menolak kota suci Yerusalem. Jadi ini setting peristiwanya adalah pasca pembuangan Babel yang menjadi akar perseteruan Yahudi Samaria. Karena itu kalau kita misalnya membaca Perjanjian Baru, di dalam Lukas pasal 9:53, itu ada catatan yang menarik. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi kita bisa mengerti mengapa gara-gara Yesus menuju ke Yerusalem, orang Samaria kemudian menolak Yesus. Karena kota Yerusalem itu menjadi cukup sensitif bagi orang Samaria. Kita akan melihat akar sejarahnya itu secara khusus, itu tercatat dalam kitab Ezra pasal 4. Nah, saudara-saudara, sebelumnya kita bisa lihat peta ini. Jadi, pasca perpecahan kerajaan Israel, atau yang disebut Israel Raya, kedua bangsa yang berasal dari suku keturunan Yakub, 12 suku keturunan Yakub ini kan kemudian terpecah. Kerajaan utara yang berpusat di Samaria dan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem.
Maka pada tahun 722 kerajaan Israel itu jatuh ke tangan Asyur dan terjadilah bangsa Israel di wilayah utara itu kemudian tertawan, sedangkan kerajaan selatan itu bertahan sampai tahun 586 dan akhirnya mengalami pembuangan di Babel ketika kemudian bait suci di Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi selain setting sejarah tentang perpecahan dua kerajaan ini, bangsa Israel, baik yang di utara maupun Yehuda yang di selatan, itu berada silih berganti dalam kuasa-kuasa bangsa besar yang sedang bertarung di wilayah itu. Jadi nanti akan muncul bagaimana Babel dikalahkan oleh Persia, dan kemudian seperti yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, itu bangsa Yehuda akhirnya kembali ke tanah suci, dan kemudian saat itulah Kores Agung mengeluarkan sebuah maklumat kebebasan beragama yang kemarin kita pelajari sebagai mungkin adalah maklumat pertama tentang kebebasan beragama, kemerdekaan beragama yang dikeluarkan oleh Kores Agung. Dan Kores Agung inilah yang kemudian baik dalam catatan kitab suci maupun catatan di luar kitab suci itu dianggap begitu penting. Sekalipun Kores Agung itu bukan seorang Yahudi, tetapi Tuhan sangat memperhitungkannya dan menjadikannya dia sebagai seorang yang digelari yang kuurapi atau Masiah, yang diurapi oleh Tuhan karena dia bertugas membebaskan umatnya dari penindasan Babel, tetapi juga catatan-catatan sejarah dunia. Ini sekedar sedikit mengulang, sampai kemudian muridnya Plato yang bernama Xenophon itu menulis satu buku khusus dalam bahasa Yunani yang judulnya adalah Chiropania. Jadi sebuah riwayat tentang kehidupan Kores Agung yang menginspirasi. Jadi Siro itu menuju nama Sirus ya, Siropedia. Jadi itu menjadi inspirasi bagi sejarah dunia termasuk sampai zaman modern. Karena ternyata bapak bangsa Amerika yang bernama Thomas Jefferson itu ketika mengeluarkan deklarasi kemerdekaan Amerika yang dikenal dengan Declaration of Independence of America, itu ternyata di perpustakaannya ditemukan 2 eksemplar dari buku Xenophon ini. Dan buku yang ditulis kira-kira tahun 430-an Masehi sejaman dengan Herodotus ini menjadi sebuah tonggak penting dalam perjalanan bangsa-bangsa modern sampai sekarang ini. Jadi apa yang tercatat dalam kitab suci itu ternyata memang diteguhkan oleh catatan-catatan sejarah yang lain. Nah, pada sesi kali ini saya akan juga menguraikan di samping itu adalah catatan kitab suci ya, tentang kembalinya orang-orang buangan Babel dimulai dengan dekret Kores Agung tadi yang saya sampaikan, yang kemudian bukan hanya memberikan kemerdekaan untuk mereka kembali ke rumah mereka, ke tanah air mereka masing-masing, bukan hanya Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain yang ditawan oleh Babel, termasuk mengizinkan mereka untuk mendirikan bait suci atau rumah suci bagi agama masing-masing. Itu
tercatat dalam kitab suci, khususnya kitab Esra dan kitab Nehemia. Kemudian bait suci itu akhirnya ditahbiskan dengan izin dari seorang raja yang bernama Darius, itu kira-kira berkuasa sampai tahun 486 tahun sebelum Masehi. Jadi dalam era inilah kemudian kita nanti akan melihat bagaimana munculnya orang-orang Samaria dan akar permusuhan kedua bangsa ini. Kemudian Esra mendapat persetujuan dari penguasa Persia saat itu kembali ke Israel atau kembali ke Yerusalem, dan kemudian muncul zaman Nehemia yang kemudian meneruskan atau melanjutkan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nah, dalam era ini kita juga membaca sebuah batu prasasti atau batu tertulis yang meneguhkan eksistensi orang-orang Yahudi pada era itu di wilayah yang sekarang ini dikenal sebagai wilayah Irak modern. Itu yang disebut prasasti Marasu, yang itu berupa arsip-arsip yang menceritakan atau meneguhkan eksistensi orang-orang Yahudi, termasuk nama-nama Yahudi di tempat yang kita bahas. Nah, saudara-saudara, sekedar saya ingatkan kembali, ini adalah batu silinder Kores Agung yang menjelaskan bagaimana Raja Kores ini atau Kores Agung ini telah mengeluarkan atau mengembalikan bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel kembali ke pemukiman mereka masing-masing. Ini terbukti dari baris ke-32 dari silinder Kores Agung yang itu meneguhkan apa yang dicatat dalam kitab Esra. Kemudian inilah wujud dari prasasti Marasu, di mana dalam prasasti itu diteguhkan eksistensi orang-orang Yahudi pada masa itu. Teks-teks ini yang ditulis dalam bahasa Aram dan bahasa Akadia. Bahasa Akadia itu misalnya Ilu Sadu yang kemudian diibranikan menjadi El Sadai, dan itu meneguhkan tentang sebutan bagi Sang Pencipta pada zaman Abraham. Kemudian banyak sekali juga memuat sekitar 80 nama pribadi khas Yahudi yang bisa dilacak dari teks Merasu ini dan menjadi bukti tentang benar-benar eksistensi orang Yahudi yang eksis pada saat era yang dikenal dengan era pembuangan Babel. Nah, beberapa nama Ibrani itu tentu telah mengalami pengejaan dalam dialek bahasa Akadia. Misalnya Hanan menjadi Anana. Nah, kemudian Minnahimu itu sebetulnya ejakan Akadia dari Menahem. Lalu Minyamini sebetulnya Minyamin. Atau nama yang digabungkan dengan misalnya L, ya, dibuktikan dari tempat lain dalam konteks nama-nama Yahudi yang mengandung nama Elohim. Mereka mungkin orang-orang Aram dan anggota kelompok Smith di wilayah barat yang tinggal di Babel. Bukti yang tak terbantahkan untuk kehadiran orang-orang Yahudi dilengkapi dengan nama-nama misalnya Ahia yang dieja dalam bahasa Akadia Ahyama, Yehulakim. Itu sebetulnya mengingatkan nama Yahudi Yehulahem, Yahulunu, Yehulanu, Yahunatanu, Yonatan. Nama yang disematkan dengan bentuk singkat tetragramaton ya. Misalnya Abiyah atau Yermiyah dan sebagainya. Kita juga bisa memasukkan nama-nama seperti Sabitai putra Hagai. Dan ternyata nama-nama yang muncul di dalam batu bertulis ini memang membuktikan eksistensi dari
orang Yahudi yang ditawan di Babel. Jangankan ini berasal di abad ke-5 Masehi, eksistensi orang Yahudi selama mereka ditawan di Mesir juga dibuktikan dalam penemuan prasasti-prasasti Mesir kuno yang kita bahas ketika kita membahas kitab Keluaran kemarin. Nah, saudara-saudara, ini menjadi kajian yang cukup menarik di arkeologi, dan dengan bahan dari informasi awal dari Alkitab itulah, dan kesejajarannya dengan penemuan arkeologi, maka kita bisa membentuk sebuah periodisasi raja-raja Persia pasca Kores Agung atau Kores yang besar. Jadi Kores itu berkuasa antara tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi. Inilah akhir dari kehidupan Nabi Daniel. Dan peristiwa yang sangat penting adalah kembali dari pembuangan Babel. Lalu Kambises. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ternyata menurut sejarawan Flavius Josephus, Kores Agung itu sendiri membaca nubuat Nabi Yesaya. Dan ketika itu maka catatan-catatan lain itu juga meneguhkan, misalnya catatan seorang sejarawan Yunani yang bernama Herodotus dalam bukunya Historikon atau sejarah-sejarah. Dalam catatan sejarah panjang tentang bagaimana peta Timur Tengah pada masanya yang ditulis kira-kira tahun 430 sebelum Masehi, dia menyebut juga nama Kambises. Nah, Kambises itu adalah putra Kores yang berkuasa antara tahun 530 sampai 522 sebelum Masehi. Lalu Darius I itu berkuasa antara tahun 522 melanjutkan Kambises sampai tahun 486, di mana Bait Suci dibangun kembali. Itu semasa dengan apa yang dicatat dalam Esra pasal 4 ya, ayat 5 dan pasal 24 ayat 5 itu zamannya Hagai dan Zakaria. Lalu Ahasveros itu sesungguhnya Sernes pertama tahun 486 sampai tahun 465. Ini sejajar dengan kitab Esra pasal 4 di mana raja yang mengangkat Esther sebagai permaisurinya dan Mordekai sebagai perdana menteri dan orang kedua di bawah sang raja. Pada masa inilah kita mengenal sosok jahat yang bernama Haman, dan Haman itu adalah nama Persia. Kemudian karena peristiwa untuk memperingati peranan dari Esther inilah, maka orang Yahudi sampai sekarang melakukan perayaan yang namanya perayaan Purim. Lalu pada masa Artahsasta ya, tahun 464 sampai tahun 423, ini sejajar dengan Esra pasal 4 ayat 7 sampai 23, pasal 71 dan seterusnya, dan kemudian dilanjutkan deskripsi historisnya lewat Nabi Nehemia pasal 2 ayat 1, di mana raja mensponsori kembalinya Esra dan Nehemia ke tanah Yehuda. Disitulah tembok Yerusalem dibangun kembali. Dan inilah yang tercatat dan paralel sejaman dengan Maleaki. Nah, apa yang dideskripsikan ini menunjukkan bahwa memang kesejajaran kisah-kisah itu bisa dibuktikan secara historis. Kronik sejarah kitab Esra dan Nehemia bisa disusun kembali kira-kira seperti ini. Jadi ini tanggal-tanggal di bawah yang diberikan menurut kalender Yahudi yang dihitung dari Nisan ke Nisan. Jadi kita tahu bahwa kalender Yahudi yang diawali dari bulan Nisan itu akhirnya menjadi kalender sipil. Selain orang Yahudi tetap juga memiliki kalender liturgis, kalender pertanian yang itu diawali tahun barunya berbeda, yaitu pada bulan Tisri. Setelah pembuangan di Babel mulai ada reformasi kalender di mana bulan pertama musim semi yang disebut Nisan atau Nisanu dalam bahasa Akkadia.
Lalu di sini ditunjukkan juga bulan dan harinya. Mana tahun 540 itu kejadiannya apa ketika Babel direbut, harinya ke-12, bulannya Oktober, itu dicatat dalam Daniel pasal 5 ayat 30. Mungkin bagi orang-orang yang tidak tertarik dengan arkeologi, orang menjadi bingung bagaimana kita bisa menentukan misalnya peristiwa direbutnya Babel itu bisa tanggal 12 ya bulan Oktober. Ya, itu pertanyaan yang menurut saya memang orang awam sekali, seperti seawam-awamnya orang yang mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember sementara Alkitab tidak mencatatnya. Itu bukan Alkitab tidak mencatatnya, hanya orangnya tidak bisa menghitung. Karena memang kalau Anda mencari bulan Januari, Februari, Maret, April di Alkitab ya memang tidak ada. Tetapi Anda bisa mencari kesejajarannya dengan kalender Ibrani yang berlaku saat itu, tinggal mencocokkan dengan kalender umum, yaitu kalender Julian yang mulai dibuat oleh Kaisar Julian, dan itu kalender sipil yang berlaku pada masa ketika Roma menguasai wilayah Israel Palestina. Kemudian tahun pertama pemerintahan Kores misalnya, itu bisa dihitung mulai dari tanggal 24 Maret tahun 538 sampai misalnya tanggal 11 Maret tahun 537. Lalu peristiwa kembali di bawah Sesbasar, lalu Mesbah dibangun, misalnya kalau itu tidak bisa ditentukan tanggalnya juga nggak dicatat. Misalnya Esra pasal 1 ayat 11 itu kan tidak ada deskripsi kembalinya bangsa Yehuda di bawah Sesbasar itu tanggalnya berapa, hanya bisa dicatat tahunnya misalnya. Dan kalau itu masih diperkirakan, itu pun juga diberi tanda tanya. Apakah kira-kira diperkirakan tahun 537 misalnya. Nah, kemudian tentang Mesbah dibangun, karena itu dicatat menurut kalender Ibrani dan kemudian dicocokkan dengan misalnya kalender sipil yang berlaku, misalnya ditentukan bulan ke-7 pada tahun 537 sebelum Masehi. Nah, dan seterusnya sampai kemudian Bait Suci itu selesai dibangun menurut catatan Isra pasal 6 ayat 15, dan itu pada tanggal 3 pada bulan yang ke-12 pada tahun 516 sebelum Masehi. Lalu selanjutnya itu diuraikan tentang Esra yang berangkat dari Babel, Esra tiba di Yerusalem dan seterusnya. Dan ini sumber yang saya kutip dari The Zondervan Publishing House, ya, kronik sejarah kitab Esra dan Nehemia. Nah, saudara-saudara, lalu sekarang kita kembali pada pembahasan kita. Siapakah dan bagaimanakah orang Samaria? Sesungguhnya kaum Samaria itu menghuni negeri yang dulunya milik kaum Efraim dan separuh dari suku Manase. Samaria adalah ibu kota negeri tersebut yang dulunya sebuah kota besar dan megah ketika 10 suku Israel dibawa menjadi tawanan ke Asur, di mana Raja Asur mengirim orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim yang mendiami wilayah Samaria. Apa yang tercatat dalam Esra pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 11 itu sejajar dengan apa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Lalu kelima, bangsa asing ini yang kemudian menikah dengan penduduk Israel yang masih tinggal di sekitar atau di wilayah Samaria. Orang Samaria ini awalnya menyembah berhala dari bangsa mereka sendiri. Karena itu seorang imam Yahudi pernah dikirim dari Asur untuk mengajari mereka tentang iman yang benar. Dan di mata orang Yahudi, karena itu mereka diajari Torah Musa. Tetapi tetap dianggap karena mereka telah melakukan sinkretisme. Dan kita masih ingat ya, kenapa sinkretisme itu pertama diawali di wilayah utara ketika Raja Yerobeam ingin tampil beda dengan
kerajaan induknya di Yerusalem, yaitu kerajaan Yehuda, sehingga pada masa Yerobeam itu ada kekhawatiran bahwa bangsa Israel di wilayah utara itu selama masih ada bait suci yang megah di kota suci Yerusalem, maka dikhawatirkan 10 suku yang ikut kerajaan utara itu akan selalu kembali ke Yerusalem. Karena itu Yerobeam untuk menyaingi eksistensi bait Allah di Yerusalem itu menghidupkan kembali kenangan orang-orang Israel ketika mereka sangat sulit lepas dari mental perbudakan di tanah Mesir. Dan kita tahu bahwa di Mesir, khususnya di kota Ramses atau Pi Ramses, itu dewa-dewi dipuja dan tokoh yang bernama Hathor yang dilambangkan dengan sapi atau dilambangkan dengan lembu itu menjadi pujaan favorit, ya, termasuk bagaimana ketika orang Yahudi berada di tanah Mesir. Karena itulah yang kemudian mental mereka yang selalu melihat ke belakang, tidak memiliki jiwa yang mahardika itu, Tuhan sangat marah sehingga muncul penyembahan lembu emas pada zaman Harun. Nah, ini dihidupkan kembali oleh Yerobeam ketika meletakkan dua patung lembu, yang pertama di kota Bet-El dan satunya kota Dan, seolah-olah untuk menunjukkan kepada musuhnya bahwa inilah perbedaan kami bangsa Israel di wilayah utara dengan saudara kami orang Yehuda yang di bawah pemerintahan anak Raja Salomo yang bernama Yerobeam. Dan tampak dari dua prasasti yang ternyata meneguhkan apa yang tercatat dalam kitab suci. Yang pertama adalah prasasti Kirbet Elkom dan yang kedua prasasti Kuntilet Ajrut, di mana dibuktikan di sana bahwa Allah Israel itu disembah bersama Dewi Aserah. Karena itu di prasasti itu digambarkan tentang gambar dua lembu dan lembunya itu lembu betina atau sapi betina. Maka inilah yang disembah oleh orang-orang Samaria di wilayah utara. Jadi penyembahan sapi betina itu terjadi pada saat munculnya kerajaan Samaria dan tidak terjadi pada masa Musa dan Harun. Nah, kemudian keinginan tampil beda dengan induknya inilah yang kemudian mereka akhirnya benar-benar jatuh ke dalam penyembahan berhala ketika Asyur membuat sebuah politik untuk membaurkan atau politik pembauran etnik, dan itu dilakukan untuk mengurangi potensi pemberontakan bangsa Israel. Agar Israel tidak banyak memberontak kepada Asyur, maka dicampurnya penduduk utara dengan orang Babel, orang Kuta, orang Hamat, orang Awa, orang Sefarwaim akan melahirkan generasi baru. Sebetulnya politik yang sama juga pernah dilakukan oleh Alexander Agung ketika menaklukkan Mesir, di mana dia menyuruh tentara-tentaranya yang cakep-cakep itu untuk menikah dengan wanita-wanita Mesir. Maka biasanya hasil dari persilangan secara etnik inilah maka lahirlah orang-orang Alexandria yang beda dengan orang Mesir aslinya, yang kulitnya hitam dan hitam manis dan rambutnya keriting, tapi kebanyakan orang-orang Alexandria itu kulitnya seperti kulit orang Yunani, jadi putih, tinggi, ya, matanya agak biru begitu. Dan politik inilah yang kemudian diejek oleh seorang pakar sejarah Yahudi modern yang bernama Mark Dimon, yang mengatakan bahwa Roma menaklukkan dunia dengan militer, Yunani menaklukkan dunia dengan seks, tapi kami orang Yahudi menguasai dunia dengan moralitas. Ya, Anda setuju atau tidak, ini ungkapan dari Mark Dimon yang sebetulnya mau menunjukkan tentang politik pembauran yang dilakukan oleh raja-raja pada saat itu. Nah, karena orang Israel di Samaria telah menikah dengan orang-orang asing, maka pada umumnya orang Samaria dianggap kaum yang berdarah campuran. Sehingga mereka ditolak, dan ini menjadi alasan penolakan
ketika mereka ingin bergabung dengan pembangunan bait suci di Yerusalem oleh Yerubabel dan Yesua, dan mereka digolongkan sebagai penduduk negeri Amhaaret yang menghalang-halangi pembangunan bait suci dan melemahkan semangat dari suku Yehuda atau kaum Yehuda sebagaimana dicatat dalam Esra pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, setelah kembali dari pembuangan Babel, mulailah membangun kembali bait suci. Ketika Nehemia sedang membangun tembok Yerusalem, orang Samaria berusaha keras untuk membatalkan itu, untuk menghentikan pembangunan bait suci. Ini juga tercatat dalam Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai 14 yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Sebagai reaksi kaum Samaria yang membangun bait suci mereka sendiri di Gunung Gerizim atau di Bukit Gerizim, mereka menganggap bahwa Musa yang menentukan gunung itu sebagai tempat penyembahan bagi mereka. Maka kalaupun terjadi perbedaan antara Taurat Samaria di satu pihak dengan Taurat Yahudi yang diikuti oleh Kristen, ya, itu sebenarnya karena kecenderungan sektarian seperti ini. Misalnya penafsiran dari Taurat Samaria. Jadi kadang-kadang terjemahan Taurat Samaria itu begitu bicara tentang Yerusalem dia menjadi sensitif. Nah, misalnya terjemahan mereka pada Kejadian pasal 14 ayat 18 di mana Melkisedek disebut Raja Salem, itu yang sebetulnya dalam Taurat Yahudi itu kan merujuk kepada nama tempat. Tapi karena orang Samaria anti dengan kota suci Yerusalem, maka kata Yerusalem itu lebih dipahami sebagai kata damai, kata salam kalau dalam bahasa Arab itu, shalom dalam bahasa Ibrani, bukan sebagai nama tempat, ya. Seperti itu. Begitu juga Kejadian pasal 22 ayat 2 tentang nyaris dikorbankannya Ishak putra Abraham, itu kalau di dalam Taurat Yahudi dan Kristen itu ditulis Wilehleka el eret hamuria, ditulis dalam Taurat Samaria Wilehleha el eret hamuri, dan muri itu ditafsirkan sebagai Bukit Gerizim. Pertentangan antara dua arah kiblat ini antara orang Yahudi dan orang Samaria itu gaungnya sampai pada zaman Yesus. Jadi orang Samaria terus-menerus melakukan perlawanan karena penolakan orang Samaria untuk ikut dalam pembangunan bait suci itu adalah sebuah harga diri yang tercederai, atau seolah-olah muka mereka ditampar karena orang Yahudi tidak mau menerima saudara mereka itu dengan alasan yang tadi sudah disebutkan. Maka juga dicatat ketika Sanbalat pemimpin orang Samaria menetapkan Manasye menantu laki-lakinya sebagai imam tinggi di Samaria. Dan sejak saat itu kemudian dibangunlah bait Allah orang Samaria di Gunung Gerizim, dan dalam konteks yang sama maka perempuan Samaria ketika bertemu dengan Yesus, di manakah kami harus menyembah? Di bukit ini atau di Yerusalem? Karena nenek moyang orang Samaria menyembah di Bukit Gerizim, dan orang Yahudi termasuk Yesus itu di Yerusalem. Dan dalam konteks seperti itulah Yesus bersabda, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya hendaknya menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kemudian wilayah Samaria menjadi tempat pengungsian bagi para pelanggar hukum dari Yudea. Ini menjadi lebih meruncingkan hubungan antara Yahudi dengan Samaria. Ini pun juga dicatat di dalam kitab Yosua pasal dicatat dalam pasal 20 ayat 7. Sebab mereka bersedia menerima para penjahat orang Yahudi dan yang telah diusir, dan para pelanggar hukum Yahudi, dan mereka dikucilkan. Itu mereka-mereka dikucilkan menemukan tempat perlindungan di Samaria, semakin menambah permusuhan dari kedua kelompok yang asalnya berasal dari Israel. Lalu secara teologis kaum Samaria hanya menerima
5 Taurat Musa dan menolak kitab-kitab perjanjian lama lainnya. Ini kitab-kitab itu meneguhkan eksistensi kota suci Yerusalem. Karena itu Torah Samaria berbeda dalam misalnya tadi Kejadian pasal 14 ayat 18, Kejadian pasal 20 ayat 2, dan ayat-ayat lain yang dianggap tidak mendukung eksistensi Gerisim. Termasuk dalam sistematika 10 perintah Allah itu orang Samaria melakukan apa istilahnya sistematisasi yang berbeda dengan Yahudi, ya, karena ingin memberikan tempat pada eksistensi Gerisim itu di dalam 10 perintah Tuhan. Nah, ini contoh perintah 10 perintah, khususnya perintah ke-10 versi Samaria yang dikaitkan dengan Bukit Gerisim. Anda bisa bandingkan dalam Taurat Samaria dan Taurat Yahudi Kristen. Hendaklah engkau buat bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ini Keluaran pasal 20 ayat 24. Tapi kalau Anda membaca dalam Taurat Samaria, itu bunyinya menjadi begini. Buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatmu, dari kambing dombamu dan dari lembu sapimu, pada suatu tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Nah, ini ungkapan yang sesungguhnya, buatlah bagiku mezbah di tanah, ya, di suatu tempat yang diartikan itu tidak hanya berada di suatu tempat, yaitu tempat Gunung Gerisim, itu kemudian menjadi satu tempat, ya. Maka perbedaan-perbedaan ini muncul karena kecenderungan sektarian dari kaum Samaria. Jadi saya kira di dalam konteks kritik teks misalnya, motivasi sektarian ini harus diperhitungkan. Jadi kan kecenderungannya orang hanya membandingkan Taurat Samaria berbeda dengan Taurat Yahudi. Mereka tidak melihat bahwa dalam kecenderungan setiap agama itu kan ada kecenderungan sektarian. Ini mirip ketika Anda bisa membandingkan dengan Alkitab terjemahan Saksi Yehova yang dikenal dengan terjemahan Dunia Baru dengan Alkitab pada umumnya yang dipakai oleh orang Kristen. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya juga terjadi pada agama-agama kuno. Maka kemudian suatu tempat, ya tempat mana saja, yang penting itu adalah korban keselamatan, korban bakaran itu benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara yang benar dan motivasi yang benar. Tapi di situ menjadi, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dari tempat yang khusus, ya, di tempat bagi peringatan bagi namaku, yaitu secara khusus yang ada di Bukit Gerisim misalnya. Jadi ini kecenderungan semacam ini yang menunjuk kepada eksistensi Gunung Gerisim. Nah, ini adalah contoh bagaimana perbedaan antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi Kristen pada bagian kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 secara khusus ketika perbedaan antara Eret Hamuria dan Eret Hamure. Ya, Eret Hamure itu dipahami sebagai Bukit Gerisim. Nah, makanya muncullah penomoran-penomoran yang berbeda di dalam versi Yahudi dan Samaria. Tapi sebetulnya ini jangan juga dilebih-lebihkan karena teksnya sama sebetulnya. Hanya urutan-urutannya berbeda. Misalnya antara Kristen sendiri kan juga seperti itu, ya. Kalau Anda melihat 10 perintah Tuhan dalam urutan Katolik dan Lutheran itu sama. Karena kalau di dalam Katolik, dalam terjemahan Katolik dan Lutheran itu
jangan berzina dan jangan ingin berbuat zina itu dipisahkan. Cara memandang hukum itu berbeda. Sementara kalau di dalam terjemahan orang Calvinis ya, Protestan Calvinis, tidak semua Protestan, karena orang Calvinis itu terjemahannya persis sama kalau Anda membaca di lampiran kidung jemaat di gereja-gereja Protestan di Indonesia, di mana kata jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku itu dipisah dengan jangan membuat patung yang menyerupai. Nah, kalau di dalam urutan Katolik dan urutan Lutheran, ya jangan membuat patung itu ekspresi saja dari jangan membuat ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, kemudian dalam perdebatan-perdebatan antara Protestan dan Katolik, langsung kenapa Katolik itu dalam pengakuan iman menghilangkan menyembah patung karena Katolik sendiri nyembah patung misalnya. Ya, itu hal-hal yang seperti ini sering muncul. Padahal kalau Anda lihat pada sistematik orang Samaria, orang Yahudi itu sendiri juga berbeda. Tapi itu kan tidak berbeda dalam teksnya. Kalau soal Kejadian pasal 22 ayat 2 itu jelas berbeda pada teksnya antara Eret Hamurid dan Eret Hamuria misalnya. Tapi untuk 10 perintah Tuhan itu tidak berbeda. Nah, daripada kita meruncing-runcingkan perbedaan antara Katolik dan Lutheran di satu pihak dan Calvinis di pihak lain, ya kita coba lihat perbandingan sesama orang Israel zaman kuno saja. Di mana kalau dalam Yudaisme, ya termasuk Yudaisme rabbinik, perintah pertama dari 10 perintah Tuhan itu bukan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, tetapi Anuki Adonai, akulah Tuhan. Anuki Adonai Eloheka Asher Hoseti kami aret Misrayim mipet afadim misalnya. Nah, orang mesti bertanya, loh, ini kan bukan perintah, ini kan hanya deklarasi. Makanya kalau di gereja Protestan atau gereja Katolik itu, jadi akulah Tuhan Allah yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir itu bukan perintah pertama, karena bentuknya bukan perintah, tetapi itu adalah konsideran dari 10 perintah Tuhan. Itu kan cara tradisi hukum yang berbeda dalam memandang. Karena bagi orang Yahudi yang namanya hukum itu tidak hanya dalam bentuk perintah, tapi juga bisa dalam bentuk statement yang orang tahu bahwa pusat dari seluruh kehidupan orang Israel itu keluaran dari tanah Mesir. Sehingga mengingat Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir itu adalah hukum segala hukum bagi bangsa Yahudi. Kira-kira perspektifnya seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan orang Samaria, seluruh hukum diawali dengan perintah dan larangan anoki. Akulah. Maksudnya akulah Tuhan. Bukan hukum. Dan peringatan pertama itu diawali sama dengan versi Katolik dan Protestan. Lo yihye lecha Elohim akherim. Jadi Samaria di sini sama urutannya bahwa anoki itu bukan perintah, berbeda dengan orang Yahudi. Tapi kemudian perintah keduanya itu adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara kalau dalam urutan Yahudi, perintah keduanya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Lalu di mana jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku disatukan pada perintah pertama dalam penomoran Taurat Samaria. Termasuk lo yihye leka Elohim itu sama disatukan dengan jangan membuat patung ya. Kemudian selain lo yihye, lo ta'aseh, kemudian disamakan lagi dengan jangan menyebut nama Tuhan. Jadi 3 perintah dijadikan satu dan kedua hormatilah hari Sabat. Oleh karena apa? Karena kemudian dikaitkan hormatilah ayah dan ibu dan seterusnya supaya perintah untuk menguduskan Gunung Gerizim mendapatkan tempat pada 10 perintah Tuhan. Jadi memang saudara-saudara menggali. Jadi agama-agama kuno itu memang merupakan kesulitan sekaligus keasikan tersendiri. Karena sekalipun teks itu sama,
tapi dipahami dalam paradigma yang kemudian berbeda, sudut pandangnya itu berbeda. Lalu bagaimana sejarah dari kaum Samaria selanjutnya? Itu bisa kita baca misalnya pada masa Pontius Pilatus itu berkuasa sebagai wali negeri Yudea, menggantikan Herodes Archelaus yang dipecat oleh Roma karena dicurigai melakukan pemberontakan, maka Pilatus itu menjadi wali negeri sementara yang ditugasi untuk menjaga keamanan daerah jajahan. Dan orang Samaria itu seringkali terlibat pemberontakan. Sebetulnya tujuan mereka utamanya itu bukan sekedar melawan pemerintahan Roma, tetapi akan salah satunya itu menyulitkan posisinya orang Yahudi yang sama-sama ditawan oleh Roma. Nah, karena itu, karena Pilatus ingin meyakinkan bahwa dia sebagai wali negeri yang bisa menghandle seluruh daerah yang dipercayakan kepadanya oleh Imperium Roma, maka dia pernah melakukan penumpasan terhadap pemberontakan Roma. Dan itu dicatat dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, secara khusus itu pada buku ke-18. Kemudian dia mencatat bahwa seorang pria yang meremehkan kebohongan, artinya menganggap bahwa kebohongan itu sesuatu yang biasa, dalam semua rancangannya, dan dia mengikat para pengikutnya, mengumpulkan dan meminta mereka pergi bersamanya ke Gunung Gerizim. Dan menurut mereka adalah gunung yang tersuci. Dia meyakinkan mereka bahwa pada saat kedatangan mereka dia akan menunjukkan bejana suci yang dikuburkan di sana, di mana Musa dahulu pernah menyimpannya. Lalu Yosefus mencatat para pendengarnya dari seorang pria yang dianggap pemimpin sekte Samaria pada masanya itu melihat kisah ini sebagai hal yang masuk akal, berada di dalam pelukan atau kuasanya. Mereka menempatkan diri di sebuah desa bernama Tiratana. Dan ketika mereka menyambut para pendatang baru terus berdatangan untuk mendukung pemberontakan itu. Tapi sebelum mereka bisa naik ke Gerizim itu, Pilatus memblokir rute yang diproyeksikan atau direncanakan ke gunung dengan detasemen kavaleri dan infanteri bersenjata lengkap, yang dalam pertemuan dengan pendatang pertama di desa membunuh beberapa orang dalam pertempuran sengit dan membuat yang lain melarikan diri tunggang langgang. Banyak tahanan diambil, diantaranya Pilatus membunuh para pemimpin utama dan mereka paling berpengaruh di antara para buronan politik pada masa itu. Lalu juga Qumran, bagaimana pandangan orang-orang Eseni tentang orang Samaria. Dia menyebut itu orang-orang yang diam di wilayah utara yang dungu dan sesat. Itu kira-kira pandangan orang Eseni yang itu bagian dari kelompok Yahudi juga. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang permusuhan bangsa-bangsa kuno seperti itu, tanpa melihat motif di balik konflik-konflik politik yang melatar belakanginya, maka kita ini seperti mengotak-atik teks yang asing bagi kita tanpa mengetahui latar belakangnya. Ini mirip sekali kalau saudara belajar misalnya tentang sejarah pertentangan Katolik sama Protestan di abad pertengahan. Tanpa Anda melihat dari kedua sisi, artinya jangan hanya dari sisi Katolik saja atau dari sisi Protestan saja, tapi biarlah keduanya kita taruh di depan mata kita dan kemudian kita koreksi sumbernya satu persatu, niscaya itu akan membukakan hati kita bahwa di dalam sebuah konflik itu tidak pernah ada pihak yang sepenuhnya benar dan ada pihak yang sepenuhnya salah. Termasuk orang Yahudi dan Samaria ini. Orang Yahudi punya alasannya sendiri.
Tapi orang Samaria, apakah sumber sejarah yang dipakai orang Yahudi itu diterima oleh orang Samaria? Dan itu menjadi salah satu sebab kenapa orang Samaria menolak seluruh kitab suci setelah kitab Ulangan. Dan bahkan lebih lanjut lagi, kenapa Taurat Samaria itu lebih tebal dari Taurat Yahudi. Nah, itu yang sering muncul dalam tulisan-tulisan polemik, bahkan kalau di Wikipedia itu juga ditulis seperti itu. Ternyata ada ribuan perbedaan antara Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Ya, perbedaan-perbedaan dalam ortografi, perbedaan dalam makna teks karena kecenderungan sektarian tadi, seperti saya contohkan kasus dalam Kejadian pasal 20 ayat 2 dan kemudian di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 yang bicara tentang Melkisedek Raja Salem, itu terkait dengan konflik mereka tentang kota Yerusalem. Tetapi kenapa mereka harus menolak kitab-kitab perjanjian lama yang lain? Karena jurusannya ke Yerusalem semua. Dan itu persis dengan apa yang dicatat dalam Injil Lukas tadi. Mereka mula-mula simpatik dengan Kristus. Tetapi begitu Yesus menuju ke arah Yerusalem, mereka ganti. Nggak maulah kalau ke Yerusalem. Itu merupakan sebuah luka lama yang sangat-sangat sulit untuk dibalut. Sulit untuk diobati. Ya. Dan orang Samaria sendiri mengatakan kami ini bukan pecahan dari Yahudi. Kira-kira seperti itu. Mereka sendiri mau menutupi sejarahnya itu dengan mengatakan bahwa kami memisahkan diri dari kemunafikan orang Yahudi tidak pada zaman pembuangan dari Babel, usai pembuangan dari Babel, tidak, katanya orang Samaria. Tapi lebih kuno lagi, yaitu ketika kami menolak kejahatan anak-anak Imam Eli pada masa hakim-hakim, itu katanya. Makanya kalau kita bisa lihat kenapa orang-orang yang tinggal di wilayah utara itu pada masa jauh sebelum peristiwa pulang dari pembuangan Babel itu seringkali orang Samaria itu justru menampung, yang di sebelah utara itu menampung pengungsi-pengungsi Yahudi yang dianggap itu salah. Dan tentang tebelnya Taurat Samaria itu tadi karena apa? Nah, kalau Taurat Musa itu diakhiri dengan Musa hanya bisa melihat dari Yordan atau dari Nebu tentang tanah yang dijanjikan, kan berarti mereka tidak sampai ke tanah Israel. Nah, bagaimana lalu mereka mengesahkan bagaimana orang Samaria itu juga tiba di tanah Israel, tiba di Gerisim, kalau bukan kemudian ada runutan sejarah, termasuk misalnya tentang pembagian tanah pusaka yang dicatat dalam kitab Nabi Nabi Yosua. Maka catatan-catatan tentang khususnya eksistensi mesbah itu yang berasal dari kitab Nabi Yosua itu dimasukkan di akhir kitab Ulangan. Maka itulah yang menyebabkan kenapa Taurat Samaria tampak lebih tebal dari Taurat Yahudi dan Taurat Kristen. Nah, seperti itulah kira-kira yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang Samaria. Ya, tentu Kristus sendiri yang menjadi landasan kita, yang menjadi pusat refleksi kita. Sesungguhnya diperlukan mentalitas untuk memaafkan sejarah dan menatap masa depan bersama. Maka karena orang Samaria itu hanya khusus bicara tentang Taurat Musa, maka mereka tidak mengenal Mesias Raja. Mereka tidak mengenal Mesias Imam. Yang mereka kenal satu-satunya adalah Mesias Nabi. Jadi Mesias itu memiliki 3 matra, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. Karena orang Samaria hanya membaca kitab Taurat, satu-satunya yang bicara tentang sosok yang akan datang itu adalah Nabi yang seperti Musa. Dan bagi orang Samaria itu disebut sebagai Nabi Taheb, Nabi pemulih. Seolah-olah kehidupan mereka itu hanya dibatasi oleh konflik dengan saudara mereka, orang Yahudi. Jadi dibalik sentimentalnya orang Samaria terhadap saudaranya orang Yahudi,
sesungguhnya juga ada sifat yang agak kekanak-kanaan, di mana sejarah masa lalu itu diulang-ulang seolah-olah baru terjadi pada minggu yang lalu. Padahal sudah peristiwa ribuan tahun. Memang kadang-kadang sekalipun tubuh kita itu sudah ada di abad kita, tapi kadang-kadang pikiran kita, paradigma kita, mentalitas kita masih tertinggal di masa lampau. Dan itu jangan ada lagi pada kita. Karena itu semangat untuk memaafkan sejarah dan menatap masa depan itu akan menginspirasi kita. Bagi kita orang Kristiani termasuk bagaimana kita memaafkan sejarah terjadinya reformasi atau kontrareformasi, perpecahan antara gereja barat dan gereja timur, antara gereja ortodok Kalsedonia dan gereja ortodok non Kalsedonia, itu mesti dilihat pada konteks itu. Kalau kita hanya terus-menerus mengulang konflik, itu akan menyesakkan dada kita dan akan membuat kita ini tidak pernah melihat masa depan. Karena kita sendiri masih tertinggal berabad-abad di belakang kita, sekalipun tubuh kita sudah berada di abad 21. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum.